Bagi seluruh santri, segera menuju ke tempat study clubnya masing-masing. Untuk kelas 9A dan 9B, ditunggu di aula SMA sekarang juga. Bahas study club yuk. Yuk. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Guys, ayo pulang aja yuk. Ini stadionnya banget. libur ini. Takut, Yuk. Cat. Udahlah, paling bentar lagi nyala. Aku cari lilin dulu deh di tas. Duh, mati lampu. Mantap. Libur nih kita study club. Lumayan lah, dapat waktu free. Kip, keluar aja dari sini. Ayo. Bentar ya, tak ambil lilin dulu. Kip, kita tinggal berapa hari lagi sih di sini buat lulus? Berapa ya? Amin 7 kayaknya. Gila. Bentar lagi loh kita lulus. Iya ya. Cepet banget. Kita udah dapat apa aja sih di sini? Dapat apa ya? Banyak sih. Kayaknya aku ngerasa bakal ada banyak momen yang bikin kangen sih. Tapi aku jadi keinget deh sama dulu pas kita masih di OSIS. Dulu kan kamu jadi ketua OSIS kan? Bangunin anak-anak buat sholat subuh, ngebantuin pembimbing, ngopiak-ngopiak. Iya. Perasaan baru kemarin dia. Dulu rasanya berat banget. Tiap pagi harus bangun lebih awal daripada yang lain. Bangunin santri satu persatu. Kadang capek, kesel. Tapi dari situ aku belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan soal disuruh, tapi soal ngajak bareng-bareng dalam hal kebaikan. Pelan-pelan yang tadinya susah bangun, sekarang jadi terbiasa. Dan itu bikin aku lumayan bangga sih. Bosan juga ya, Far, ternyata nungguin lampu nyala. Mending kita cerita-cerita dulu aja gak sih? Emang mau cerita-cerita apa? Ya, nostalgia masa-masa kita di sini aja sih. Kan bentar lagi kita udah mau lulus. Nostalgia. Aku sih paling inget waktu ngaji subuh. Nah, apa emangnya? Gini loh, Cat. Dulu sebelum aku mondok, bacaanku tuh belepotan banget, apalagi tajwid. Tapi di sini tiap subuh kan kita ngaji bareng. Kita disimain miss-nya. Miss-nya tuh sabar banget. Wah, kalau itu mah aku inget banget, Far, waktu pertama kali disimain miss-nya. Surat An-Naba tuh. Tapi baru ayat pertama aja udah macet-macet. Ya malu sih. Tapi miss-nya gak pernah marah. Dan selalu bilang, gak apa-apa. Yang penting istiqomah. Good vibes banget tuh. Kan lama-lama aku jadi gak cuma bisa baca Al-Quran. Tapi juga terbiasa sama Al-Quran itu sendiri. Tapi ya, Far, selama kamu nyeritain tentang ngaji pagi tadi, aku malah keinget tau sama apel. Kayaknya aku bakal kangen deh sama momen itu. Apel? Udahlah berdiri lama banget, dengerin amanat yang panjang, panas-panasan. Kamu kangen sama apel pagi? Serius? Ya, dulu aku emang benci banget sih. Tapi ya, Far, setelah dipikir-pikir, itu malah yang bikin angkatan kita kompak. Dari apel ke kelas, dari kelas ke asrama, semua berjalan teratur. Tapi di balik keteraturan itu, kami tumbuh. Kami belajar bahwa disiplin itu bukan beban, tapi kebiasaan yang membentuk.
Yang ngebuat aku paling kangen kayaknya bakal kelas kita deh. Kamu lo kebanyakan tidur di kelas. Deng. Tapi enggak, serius deh. 3 tahun kita di kelas tuh yang isinya cowok semua. Banyak banget pengalamannya nggak terlupakan. Banyak banget juga momen-momennya. Apalagi pas belajar seni budaya. Gurunya asik banget, kayak teman sendiri. Ngajarin, membimbing, kadang jadi tempat curhat. Dan yang paling aku ingat itu solidaritasnya. Kita emang gak selalu akur sih, kadang masih ada aja orang yang berantem. Tapi di akhir hari kita sadar kalau kelas ini adalah sebuah tim. Di tim inilah kita bisa tumbuh jadi cowok yang lebih dewasa. Sahur apa yang bikin kaget? Apa tuh? Sahur Pride! Omong-omong, kamu inget gak, Kat? Sama rekor angkatan kita? Apaan tuh? Itu, Isma sama Andrena. Keren banget mereka. Menangin kejuaraan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Keren banget sih. Bener sih. Mereka itu bukti kalau santri juga bisa berprestasi di bidang sains. Riset berhari-hari, begadang ngerjain paper, bolak-balik revisi. Usaha keras emang gak pernah mengkhianati hasil ya. Mungkin pas kamu jadi ketos itu ada eskul yang bikin kamu kangen? PMR sih. Oh iya ya, kamu dulu ikut PMR. Gimana tuh ceritanya selama di PMR itu? Awalnya mah rasa kaku banget, grogi pas belajar nyetela, bersihin luka, pasang bidai, aku salah. Tapi dari situ aku belajar, PMR itu soal kemanusiaan. Bantuan sekecil apapun, cuma ngasih betadin atau oksigen, kalau tepat waktu itu besar banget artinya. Kita dilatih buat selalu siap sedia, kapan saja, di mana saja, buat jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Selain PMR, pramuka juga seru banget sih, Far. Pramuka. Awalnya dulu aku mikir pramuka itu cuma soal tali menali, jelajah medan, semapur, dan dimarahin kakak-kakak DP. Tapi ternyata lebih dari itu. Ketegasan para DP mengajarkan kami arti penting prinsip, ketepatan waktu, dan rasa tanggung jawab. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Ini udah bagus sih, lanjutin aja ya. Semoga kita mencintai. Ini punya kamu gimana? Kok kalinya begini? Harusnya ini gak kayak gini, gak sesuai yang diajarin, tau gak sih? Maaf, Kak. Kalau kamu eskul yang paling kau favoritin apa? Pakai nanya. Kalau itu mah udah jelas banget. Basket lah. Dih, gimana dong kamu pas basket? Dulu awal-awal aku ikut basket gara-gara Rauf dan kawan-kawan sih. Mereka selalu menangin perlombaan. Aku jadi pengen punya dong prestasi kayak mereka. Dulu aku juga main basket sendirian tiap sore nunggu eskul mulai. Tapi suatu hari winner tiba-tiba datang. Terus yang lain nyusul. Tanpa diminta mereka ikut main. Lapangan yang awalnya sepi tiba-tiba hidup banget. Dari situ aku sadar, kadang kita memang harus memulai sesuatu sendirian. Tapi bukan berarti kita akan terus sendirian. Tim yang solid dimulai dari hal yang sederhana. Sekedar datang dan bilang, main yuk. Ada lagi nih, Far, yang gak kalah keren, basket putri. Setiap latihan, mereka dilatih disiplin dan teamwork. Jatuh di lapangan itu biasa, yang penting gimana mereka bantu teman buat bangun lagi. Lapangan basket tuh jadi tempat mereka ngelepas penat habis harian belajar. Wah, banyak banget ya memori kita di sini. Kayaknya bakal sulit deh buat adaptasi dari padatnya jadwal kita di asrama. Iya ya, belum lagi pengajian diniyah ba'da maghrib, baca Asmaul Husna bareng-bareng, kegiatan bahasa. Lelahnya seharian di sekolah kayak luntur.
jadi bahan renungan buat kita jadi lebih baik di hari esok. Pesantren ini bukan cuma tempat kita lewat atau numpang tidur. Ini rumah yang ngebentuk kebiasaan kita. Dan hebatnya, kita bisa bertahan dan berkembang bareng-bareng. Baik putra maupun putri, kita berproses bersama. Benar, kita mulai dari titik nol yang sama. Gak nyangka sih, cuman karena mati lampu gini loh. Kita malah curhat kayak gini. Iya ya, tapi kadang ya Kim, justru pas lagi gelap dan sunyi kayak gini, justru kita malah bisa ngelihat dengan jelas. Kita tak jauh berbeda, but kita back the world. Sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti. Untuk anak-anak kelas 9, ini merupakan apel yang terakhir untuk kalinya di masa SMP Alimaksum. Di sini kalian tidak hanya belajar membaca dan menghitung, akan tetapi di sini kalian belajar berdiri di kaki kalian sendiri, belajar untuk bersabar, belajar untuk meminta maaf kepada teman, belajar untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan. Cerita kita tak jauh